Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan atau berbagi dhamma atau sharing dhamma dengan tema 3 perlindungan yang menyelamatkan atau perlindungan yang menyelamatkan. Di dalam syair Dhammapada ya 190 sampai 191 seperti bunyinya sebagai berikut. Ia yang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bijaksana dapat melihat 4 kebenaran mulia, yaitu duka, sebab duka, akhir duka, dan jalan mulia berfaktor 8 yang menuju pada lenyapnya duka. Nah, Bapak Ibu serta para sahabat Dhamma dimanapun berada, melalui pesan ini ya, kita diminta atau diharapkan bagaimana kita terutama selaku umat yang berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, atau umat yang berkeyakinan Buddha, hendaknya hanya menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, bukan perlindungan yang ada di luar itu. Para sahabat Dhamma, tentunya ya, kita sebagai manusia mengharapkan yang namanya rasa nyaman, rasa tenang, maupun kebahagiaan. Nah, rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan merupakan keinginan alamiah yang ada di setiap diri manusia, yang ada di setiap diri kita. Rasa aman dan nyaman ini merupakan bagian kecil dari timbulnya kebahagiaan. Nah, untuk memperoleh kebahagiaan, banyak cara yang bisa dilakukan. Seperti banyak berbuat baik, melakukan praktek meditasi, melakukan penghormatan. Melakukan penghormatan kepada siapa? Kepada mereka yang patut untuk dihormati, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai luhur, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki nilai kebajikan, tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Namun faktanya di lapangan, untuk memperoleh rasa aman dan nyaman, manusia sering kali mencari perlindungan dari berbagai sumber. Sering kali mencari perlindungan dari berbagai sumber. Ada yang pergi ke orang pintar, misalnya ya. Ada juga yang melakukan puja kepada pohon besar. Ada juga yang melakukan puja kepada batu besar. Ada juga yang melakukan puja kepada gunung-gunung, ya. Atau tempat-tempat yang dianggap sakral atau tempat-tempat yang dianggap keramat. Ini yang faktanya yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara psikologis mungkin
dengan meminta perlindungan melalui cara-cara tersebut, mereka memperoleh rasa aman dan nyaman. Akan tetapi, tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa cara tersebut mampu melindungi dirinya, terutama ketika timbulnya penderitaan. Nah, sebagaimana Guru Agung kita Buddha Gotama mengajarkan di dalam kitab Dhammapada Sair 188 sampai 199, karena rasa takut banyak orang pergi mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke pohon-pohon, dan ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat. Tetapi itu bukanlah perlindungan yang aman, para sahabat ataupun Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma. Itu bukanlah perlindungan yang aman. Bukanlah perlindungan yang utama. Dengan mencari perlindungan seperti itu, orang tidak akan bebas dari penderitaan. Nah, makna dari ajaran tersebut bahwa perlindungan yang dilakukan dengan cara-cara seperti itu bukanlah perlindungan yang mampu menyelamatkan orang dari penderitaan. Justru cara-cara tersebut dapat menimbulkan pandangan keliru dalam mempraktekkan Buddha Dharma yang disebut dengan Silabata Paramasa, atau kepercayaan bahwa hanya dengan melaksanakan upacara atau ritual saja orang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika pandangan ini yang muncul di dalam batin seseorang, maka itu akan menjadi satu pandangan keliru atau yang sering disebut dengan Silabata Paramasa. Menganggap bahwa satu upacara atau ritual bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, Guru Agung Buddha Gotama telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk meneguhkan tekadnya berlindung kepada Triratna, berlindung kepada Triratna sebagai perlindungan sejati. Nah, perlindungan bagi umat Buddha, ya, berlindung Triratna atau perlindungan sejati ini yaitu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini adalah satu-satunya perlindungan bagi umat Buddha yang paling aman dan mampu menuntun ke jalan menuju kebahagiaan. Tentunya berlindung secara aktif, bijaksana, dan dilakukan dengan cara yang benar, niscaya akan membawa umat Buddha mencapai kebahagiaan. Perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha tidak akan membawa perubahan menuju kebahagiaan bagi mereka yang tidak mau melakukan upaya berbuat kebajikan. Sebagaimana prinsip hukum sebab akibat yang berlaku secara universal, di mana barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka buah penderitaan akan dipetiknya. Buah penderitaan akan diperolehnya. Sebaliknya, barang siapa yang senantiasa melakukan kebajikan, maka buah kebahagiaanlah yang akan menyertainya.
Guru Agung Buddha Gautama telah menunjukkan jalan kebahagiaan bagi umat manusia. Guru Agung Buddha Gautama telah menunjukkan jalan bagi kita. Maka kitalah yang harus belajar dan mempraktekkan ajaran yang sudah diberikan, yang sudah ditunjukkan oleh Buddha Gautama jika ingin memperoleh kebahagiaan. Kitalah yang harus belajar dan mempraktekkannya. Kitalah yang harus menjadi pelakunya. Nah, barang siapa yang berlindung dengan benar dan bijaksana kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ialah yang akan mendapatkan manfaatnya. Jika seseorang berlindung dengan cara yang benar dan bijaksana kepada Tri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka dialah yang akan memperoleh manfaatnya. Berlindung dengan benar akan menyelamatkan kita dari penderitaan hingga tercapainya kebahagiaan. Jadi para sahabat Dhamma ataupun ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, maka dengan Anda mendengarkan, dengan ibu bapak mendengarkan pesan atau sharing Dhamma ini, maka mari berlindunglah hanya kepada Tri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jangan berlindung di luar itu. Karena Buddha sudah jelas memberikan tuntunan dan petunjuk kepada kita, terutama kita yang memiliki keyakinan kepada Buddha, maka hendaknya kita hanya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hanya karena dengan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha inilah yang akan mampu menuntun kita menuju pada kebahagiaan. Bukan perlindungan di luar sana. Karena perlindungan atau berlindung kepada hal-hal di luar Buddha, Dhamma, dan Sangha itu hanya akan membawa pandangan keliru. Seperti yang dianggap sila Batak para masa yang menganggap hanya upacara atau ritual bisa memberikan satu keselamatan. Itu adalah satu pandangan keliru. Maka berlindunglah kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga sharing Dhamma ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Sabe sata bawantu sukitata, Namo Buddhaya.